Makanya ada beberapa pihak yang kemudian masih belum bisa ketemu, dan perseteruan antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan ini nampaknya merembet kemana-mana gitu ya. Semua yang berbau Jokowi, yang berhubungan dengan Jokowi itu otomatis terblacklist dari PDI Perjuangan, termasuk salah satunya adalah menantu Pak Jokowi, yaitu Bobi Nasution. Padahal Bobi ini ya nggak terlibat sebenarnya dalam pengkhianatan itu gitu. Dia nggak terlibat gitu, tapi dia ya terlanjur menjadi bagian dari keluarga Jokowi, ya gimana gitu kan. Nah, perseteruan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian berimbas kepada Bobi yang punya niat untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, itu kemudian tidak diperkenankan untuk mendaftar katanya. Menurut Pak Hasto atau Sekjen PDI Perjuangan, semua boleh mendaftar kecuali Bobi Nasution. Bobi udah silahkan daftar dari partai lain, tapi Bobi Nasution yang namanya politisi, wah, saya terus terang belajar dari mental seorang Bobi ini, belajar dalam tanda kutip gitu ya. Karena ketika dia dibilang bahwa dia tidak bisa mendaftar lewat PDI Perjuangan, semua boleh mendaftar kecuali Bobi gitu ya. Bobi tetap ingin mengambil formulir dari PDI Perjuangan. Jadi meskipun kata Pak Hasto ya silahkan daftar kecuali Bobi tetap pengen daftar gitu. Itu kan kayak mantan kalian gitu yang sudah ditolak tapi tetap maju terus. Hujan badai maju terus gitu kan. Dan pernyataan Bobi Nasution ini kemudian direspon oleh PDIP Sumatera Utara yang mengatakan bahwa ya percuma Mas Bobi itu mau mendaftar, percuma, itu sia-sia gitu ya, sebaiknya silahkan maju dari partai lain. Dan Bobi masih menjawab lagi, wah, pantang menyerah orang ini gitu ya. Bobi bilang bahwa yang sia-sia itu kalau tidak mencoba. Jadi sudah di blacklist, sudah ditolak gitu ya, dikecualikan, dan kemudian dinasihati bahwa itu pekerjaan yang sia-sia, tapi maju terus. Wah, kayaknya cinta Bobi kepada PDI Perjuangan itu sedemikian tingginya. Sama seperti mantan-mantan kalian gitu, yang ngejar-ngejar meskipun sudah kita tolak, tapi ngejar-ngejar terus gitu. Bobi ini cinta mati kayaknya gitu. Ya, mungkin bagi sebagian orang apa yang dilakukan oleh Bobi ini tidak tahu malu gitu ya, karena bagaimanapun dia sudah berkhianat kepada PDI Perjuangan tapi sekarang pengen daftar gitu kan nggak tahu malu. Tapi begitulah mayoritas atau alam lingkungan di politisi di Indonesia gitu. Memang rasa malu itu nggak ada bagi kalangan elit atau politisi kita. Itu ya, mereka nggak tahu rasa malu itu seperti apa. Coba kita perhatikan gitu ya, koruptor yang sudah tertangkap, yang kemudian diperiksa menjadi saksi, atau yang kemudian sudah divonis, sudah masuk ke dalam penjara, itu apa mereka tahu rasanya malu? Enggak gitu. Memang pernah politisi kita atau politisi yang kemudian naik pangkat menjadi koruptor setelah ditangkap, kemudian mereka nangis-nangis? Jarang kan gitu ya. Rata-rata mereka senyum gitu, foto-foto, dada-dada. Ada yang minta doa, ya doakan kepada masyarakat. Nah, padahal dia kan kok malah minta doa kepada kita gitu. Jadi di kalangan elit politisi kita yang namanya rasa malu itu nggak ada gitu. Apalagi soal etika, moral, etik, endas, semua etik. Jadi emang nggak ada. Jadi bagi mereka hanya punya satu tujuan. Mereka hanya fokus untuk berkuasa. Bahwa kemudian prosesnya mereka harus berkhianat, harus melupakan soal malu, etika, dan moral gitu ya. Ya, itu akan mereka lakukan. Yang penting bisa berkuasa, dan ini yang sedang dilakukan oleh Bobi Nasution. Dari wajahnya, dari jawaban-jawabannya menghadapi para wartawan itu sangat kalem sekali gitu. Sama seperti AHY. AHY kan juga sama gitu ya. AHY ini menjadi oposisi atau menyerang Pak Jokowi itu bertahun-tahun gitu. Meskipun dengan data-data yang salah-salah selama 9 tahun terakhir gitu ya, melawan Pak Jokowi dengan Muldoko gitu ya. Kayaknya wah, udah kayak Tom and Jerry lah gitu ya antara Jokowi dengan AHY gitu. Tapi belakangan kan AHY tiba-tiba menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi dan bersalaman dengan Muldoko, orang yang dulu pernah mau mengambil Partai Demokrat. Itulah cerita the real politisi. Kelompok atau lingkungan di elit politisi kita itu memang berbeda dengan
adat budaya kita, masyarakat di Indonesia atau masyarakat Nusantara gitu. Di kelompok para elit politisi kita itu nggak tahu tuh. Mereka nggak tahu bahasa malu, etika, moral. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu hanya tujuan untuk berkuasa. Dan itu akan mereka lakukan, apapun mereka lakukan, demi bisa berkuasa. Dan Bobi Nasution menunjukkan kematangan sebagai seorang politisi. Dan kalau kita mau melihat perbandingannya dengan Gibran gitu ya, Bobi Nasution ini lebih matang sebenarnya. Secara emosi itu jauh-jauh lebih matang. Kalau Gibran itu kan masih sering mukanya tuh masih pengen ngelawan, pengen berantem gitu ya, pengen bikin marah orang gitu ya, bikin isu gitu kan. Bikin hal-hal yang kontroversi gitu ya untuk kemudian dibicarakan dan sebagainya. Tapi kalau Bobi enggak gitu. Cara dia merespon itu tidak menyerang orang gitu ya. Sama seperti soal formulir PDI Perjuangan ini. Meskipun dia sudah mendapatkan karpet merah, karpet kuning dari Golkar ya, karena Golkar kan kuning, nggak mungkin karpet merah. Karpet kuning dari Golkar yang katanya siap dimajukan atau diberikan tugas untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara gitu ya. Tapi Bobi tetap pengen ngambil formulir dari PD Perjuangan gitu. Jadi cara dia itu nggak kontroversial atau nggak seperti Gibran gitu. Kalau Gibran itu kan orangnya ya tengil, ngeyel gitu ya, sok-sokan, arogan gitu. Tapi Bobi itu tenang gitu. Menjawab, merespon Pak Hasto, merespon PDI Perjuangan sumut gitu ya. Dia itu ya tenang, santai aja gitu. Responnya tuh respon yang baik gitu. Ya meskipun tadi misalkan ketika merespon yang sia-sia itu kalau tidak mencoba itu kan ya baik-baik aja gitu. Dan kalau misalkan sudah di blacklist, sudah gak boleh dan sebagainya, dia tetap pengen ambil gitu kan. Ya itu kan. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudara Ahli Puraman. Tentunya apa yang disampaikan Ahli Puraman ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Tentunya dalam Pilpres di 2024 banyak yang sangat kontroversial kemenangan Prabowo Gibran. Tetapi ketika KPU mengumumkan di saat memanasnya sengketa yang diadakan oleh di MK. Nah, teman-teman, Ahli Puraman juga membahas soal menantu Joko Widodo, yaitu Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tentunya ini sangat menarik. Ini sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman. Yang kita tahu, Bobi Nasution adalah Wali Kota Medan sebagai latar belakang parpol, yaitu Partai PDIP yang mengikuti jejak Joko Widodo dan Gibran. Nah, dalam Pilpres di 2024, siapa sih yang didukung oleh Bobi Nasution? Tentunya Prabowo Subianto yang mengikuti jejak Joko Widodo, karena Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, di saat kontestasi Pilpres atau di masa kampanye kemarin, bahwasannya Jokowi telah meninggalkan parpol Partai PDIP. Saya tidak mau mengatakan bahwasannya Pak Jokowi meninggalkan Partai PDIP, tetapi dengan isu-isu bahwasannya Jokowi meninggalkan Partai PDIP dan mendukung Prabowo Gibran. Nah, di situ menjadi acuan yang kita tahu bahwasannya Jokowi telah meninggalkan Partai PDIP yang ingin memperjuangkan Gibran sebagai anaknya yang ingin memenangkan pesta demokrasi Pilpres di 2024. Tentunya perjuangan Jokowi yang meloloskan Gibran sejak di MK, sejak keputusan KPU sampai di titik ini bahwasannya Prabowo Gibran telah menang yang diputuskan oleh KPU. Nah, teman-teman, berita ini yang disampaikan oleh
Ali Praman bahwasannya Bobi Nasution ingin mencalonkan sebagai Pilkada Sumut. Nah, sehingga dia ingin menaruh harapan lagi ke partai PDIP. Saya tidak tahu pasti, tetapi apa yang disampaikan atau apa yang diedukasikan oleh Ali Praman tersebut, bahwasannya memang Bobi Nasution ingin mencalonkan diri sebagai Pilkada Sumut. Nah, ini agak berat teman-teman, ketika di saat Pilpres bahwasannya Bobi Nasution mendukung Prabowo Gibran, padahal dia masih melatar belakangkan partai PDIP. Apakah partai PDIP mengusut nanti atau mendukung Bobi Nasution sebagai Pilkada Sumut? Nah, ini agak berat teman-teman. Ini ada salah satu berita teman-teman, PDIP tolak usut menantu Jokowi di Pilkada Sumut. Nah, ini saya dapat dari Jawa Post. Nah, teman-teman, bisa teman-teman juga men-searching dan apakah benar atau tidaknya berita tersebut. Tetapi dengan berita ini kita yakin bahwasanya PDIP akan berat memberikan peluang terhadap Bobi Nasution, karena Bobi Nasution pernah mengatakan bahwasanya dia mendukung Prabowo Gibran. Tentunya itu menang. Memang menang Prabowo Gibran. Nah, lanjut teman-teman, sejumlah partai mulai ancang-ancang menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. PDIP misalnya telah membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Pilkada serentak pada November 2024 harus berjalan dengan baik. Jangan sampai dugaan kecurangan yang banyak disebut dalam pemilu 2024 terulang saat pilkada. Memang di Pilpres 2024 ini teman-teman, banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini. Nah, menurut Haston, semua pihak tidak boleh diam melihat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa jika kecurangan pemilu terulang pada pilkada, maka pilkada tidak ada gunanya. Nah, ketika kita melakukan kecurangan dalam pilkada saja, ini agak berat teman-teman. Memang di negara kita memang susah untuk adanya keadilan bagi masyarakat kecil. Apalagi sebagai saya, masyarakat yang kecil yang tinggal di daerah terpencil. Nah, Aston menegaskan pihaknya siap mengoreksi berbagai kecurangan yang terjadi dan akan menjaga demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. Demokrasi harus tetap tegak lurus tanpa kecurangan. Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan, PDIP sudah melakukan persiapan salah satunya untuk Pilkada Sumut. Namun dia menegaskan partai tidak akan mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Kadar di bawah itu, lanjut dia mengusul agar partai PDIP tidak mengusung Bobi Nasution pada Pilkada Sumut. Itu usulan dari bawah, beber Haston. PDIP tidak akan mengusung Bobi Nasution Pilkada Sumut lantaran yang bersangkutan dinilai tidak lagi mempunyai garis politik yang sama dengan partai berlambang banteng itu. Mas Bobi garis politiknya sudah berbeda. Memang sejak dia mendukung partai Gerindra, bisa kan karena Prabowo Subianto adalah salah satu ketua partai Gerindra. Nah, jadi wajar saja ketika PDIP tidak mengusut Bobi Nasution sebagai pilkada serentak di 2024 yang akan dilaksanakan bulan November. Sementara itu, Partai Golkar juga mulai melakukan persiapan pilkada. Ketua DPD Partai Golkar, Dape Laksono, mengungkapkan partai telah mengeluarkan surat tugas untuk pilkada seluruh Indonesia. Selanjutnya, Golkar akan menggelar survei di masing-masing wilayah. Hasil survei itu akan menentukan calon yang akan bersaing dalam pesta demokrasi 5 tahun daerah tersebut. Nah, teman-teman,
Ketika partai PDIP juga menolak Bobi Nasution, artinya partai yang berlambang banteng merah tersebut memiliki konsisten dan memiliki kepercayaan diri bahwasanya Bobi Nasution tidak berlambang merah lagi. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari ahli peramal tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar jika ada ingin memberikan tanggapan. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka semoga kita sehat selalu. Teman, salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.